alat pemipil kopi, ya kan? Dan masih banyak sekali UMKM kita yang butuh dihidupkan. Nah, tugas kita. Kita bantu fasilitasi mereka supaya mereka bisa mengembangkan usahanya. Oke. Nah, salah satu contoh teman kita yang di Landono yang hari ini sudah sukses, yang sudah memproduksi namanya Iya, Kopi Tolaki. Kopi Tolaki, oke. Itu jujur dari awal saya yang support. Disupport itu Sampai ya. hari ini sudah mendapat miliaran dana CSR bantuan dari Bank Indonesia karena sudah berhasil. Nah, itu Sudah dia. berhasil ya. Jadi itulah konsep saya yang sama tadi, maksudnya apa? Masyarakat berisi kantongnya. Ya, bukan kita mau bagi-bagi uang, tapi kita support dia, kita bantu dia supaya apa yang dia kembangkan. Kalau dia petani, dia lebih sukses jadi petani. Kalau dia memiliki UMKM, dia lebih sukses. Kalau dia nelayan, dia bisa mengembangkan kehidupannya. Mungkin juga dia petani rumput laut. Apa yang kita bisa bantu dia? Nah, itu dia. Itu namanya kita mau support supaya orang bisa mendapatkan penghasilan yang baik sehingga kantongnya berisi. Kopi saat ini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan seiring dengan menjamurnya gerai kopi di berbagai daerah. Di Sulawesi Tenggara juga terdapat brand kopi lokal yang tak kalah nikmatnya dibanding produk di daerah lain. Bahkan ada juga loh yang sudah tembus hingga ke pasar mancanegara. Kali ini kami berkunjung ke Landono, Konawe Selatan, untuk melihat pengolahan kopi Tolaki, salah satu produk ekraf unggulan di Sulawesi Tenggara. Saya melihat peluang di usaha kopi itu sangat besar. Terlihat dari begitu banyaknya kopi shop yang ada di Sulawesi Tenggara. Usaha ini kami mulai sejak tahun 2017, 6 tahun yang lalu. Di awal kami cuma menjalankan seorang diri. Dan kemudian sampai di tahun kelima, tahun ini kami sekarang sudah bekerja sama dengan 11 kelompok tani. Dengan luasan lahan 1.200 hektar lebih. Ini adalah rumah produksi dari Kopi Tolaki. Di tempat ini semua proses dilakukan, mulai dari proses roasting sampai ke proses pengemasan. Di samping saya, ini adalah produk yang sudah selesai pengemasan dan sudah siap untuk dipasarkan. Kami mendapat support dari Bank Indonesia. Supportnya itu berupa peralatan, Pak. Mesin pengolahan pasca panen dan sampai mesin roasting. Yang tadinya kami meroasting itu, Pak, istilahnya kalau dulu menggoreng ya. Goreng kopi itu sehari itu maksimal cuman kita bisa 10 kilo. Tapi setelah bantuan berupa mesin roasting, hari ini kami bisa meroasting sampai 200 kilo sehari. Dan otomatis omset kami pasti bisa naik. Dan yang pertama kualitas, Pak. Kualitasnya itu jauh lebih bagus. Bantuan pengembangan sumber daya manusia juga kami diberi pembinaan bagaimana cara mengolah kopi yang benar, dengan kami dikirim ke luar provinsi buat belajar tentang kopi. Besar harapan kami ke depan kami bisa mendirikan yang namanya sekolah kopi. Jadi kami bisa mendidik anak-anak muda yang putus sekolah, buat kami ajar bagaimana cara mengolah kopi sampai mereka bisa membuat usaha sendiri dan punya penghasilan. Itu harapan terbesar kami.